Assalamualaikum Bu Ii. Waalaikumsalam, Bu Lisa. Bu Ii, bagaimana kabarnya malam ini? Hmm, cukup baik, Bu. Cukup baik. Em, Bu Ii, mungkin bisa kita berbincang-bincang malam ini mungkin 10 sampai 15 menit ya. Sepertinya ada yang akan Bu Ii ceritakan malam ini kepada saya, em, yang Eh, tentang yang Ibu rasakan, karena sepertinya Bu Ii kurang baik-baik saja. iya, Bu. Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Ii, apa yang mau Ibu Ii ceritakan? Begini, Bu Lisa. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Kemudian jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% per kelasnya, Bu. Oh, begitu. Jadi, menurut Bu Ii, apa yang Bu Ii harapkan dari pembicaraan kita malam ini? Hmm, saya berharap, Bu, dari pembicaraan hari ini, saya mendapat solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajari itu, Ibu. Oh, begitu Bu Ii. Bu Ii, jika ada rentang 1 sampai 10, Bu Ii sekarang berada pada posisi berapa? Dan apa harapan Bu Ii? Hmm, kalau posisi saya mungkin sekarang di posisi 5, Ibu. Dan kalau bisa ya posisi 9 atau bisa semakin itu, Bu. Mudah-mudahan ya Bu Ii, harapan Bu Ii itu nanti bisa terwujud. Nah, menurut Bu Ii, hal apa yang membuat murid-murid Bu Ii itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Ii? Mata pelajarannya matematika ya? Hmm. Iya, Bu, matematika. Mungkin banyak orang yang berprasangka atau murid-murid itu yang menganggap matematika itu sulit. Kalau diingat lagi ya, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran itu mungkin yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Jadi mungkin terlalu monoton ya, Bu. Saya yang lebih dominan dalam berbicara, saya menjelaskan kepada murid, begitu, Bu. Terus mungkin yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya ini. Oh, begitu ya Bu Ii. Begini, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Ii itu kembali antusias dalam pembelajaran yang Bu Ii lakukan? Menurut saya, Ibu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan juga tidak membosankan ya, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Ii. Lalu menurut pendapat Bu Ii, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu Ii itu asik dalam pembelajaran dan tidak bosan begitu dalam menerima pelajaran Ibu? Hmm, mungkin kalau yang tadi di awal saya bilang pembelajaran saya itu terpusat pada saya ya, Bu. Mungkin sekarang pembelajaran saya itu harus berpusat pada murid gitu. Murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, terus kemudian mungkin saya kasih ice breaking gitu, Bu, games atau bentuk kuis yang atraktif begitu, Bu, dalam pembelajaran sehingga pembelajaran saya lebih menarik. Uh, Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Ii, apakah yang menyebabkan mereka sehingga kurang antusias mereka dalam mengerjakan tugas? Hmm, kemungkinan ini karena tugas yang saya berikan ini terlalu banyak, Ibu. Terus saya juga memberikan sumber belajarnya itu cuman dari satu ragamnya aja begitu, Ibu. Kalau boleh tahu,
sumber yang satu ragamnya itu bersumber dari apa ya Bu I, pembelajaran Bu I di kelas itu? Saya cuma menggunakan buku teks dari perpustakaan aja, Ibu. Soal-soal latihannya juga dari sana. Oh, adakah sumber belajar lain yang Bu I gunakan selain buku teks dari perpustakaan? Oh, kalau menurut saya mungkin ada ya, Bu, ya, sumber belajar lain bisa saya ambil dari YouTube mungkin ya, Bu, ya, artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet juga bisa. Terus mungkin saya juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi games nantinya yang membuat anak itu tertarik gitu kan, Bu. Nah, Oh, nah betul sekali Bu Ii. Saya yakin sekali bila Bu Ii menggunakan yang tadi itu seperti video YouTube, misalnya TikTok atau di media-media game seperti itu, dengan menggunakan berbagai sumber belajar itu pasti akan membuat murid-murid Bu Ii itu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Ii untuk menyelesaikan masalah ini? mungkin Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan buat murid saya, Ibu, ya. Saya bikin mungkin perangkat ajar, modul ajar, sehingga nanti di dalamnya itu ada mungkin saya selipkan games nantinya, media-media pembelajaran yang mengasihkan. Terus yang kedua, saya berikan tugas yang tidak terlalu banyak begitu, Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat-bakat murid saya gitu, Ibu. Sehingga nantinya pembelajarannya itu mungkin lebih berdiferensiasi, jadi tidak terkesan memaksa bagi murid saya itu gitu, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Ii. Mudah-mudahan rencana Bu Ii ini berhasil ya. Bu Ii, dalam yang untuk mencapai yang harapan Bu Ii itu, adakah pihak yang menolong Bu Ii? Siapa saja yang terkait dalam hal itu Bu Ii? Mungkin Bu, saya bisa melibatkan teman saya yang lebih berpengalaman menciptakan pembelajaran yang mengasihkan. Kebetulan teman mengajar saya itu ada yang pandai teknologi gitu, Ibu. Mungkin saya bisa belajar dari dia untuk menciptakan pembelajarannya. Begitu, Bu. Itu Oh, menurut wah. Wah, bagus ya Bu Ii. Rencananya bagus. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Bu Ii, untuk mencapai rencana yang telah Bu Ii sampaikan tadi, apa komitmen Bu Ii terhadap rencana tersebut? Hmm, saya nanti itu akan berkomitmen akan membuat rancangan pembelajaran yang mengasyikkan menggunakan sumber belajar nantinya yang beragam sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya dan saya juga bisa membuat murid saya itu senang dalam eksplorasi nantinya. Terus tanpa ada paksaan, saya akan juga serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid saya nantinya gitu, Bu. Wah, bagus sekali Bu Ii. Saya sangat mendukung dan saya sangat senang mendengarnya dari harapan, kemudian komitmen Bu Ii. Mudah-mudahan semua yang telah Bu Ii sampaikan itu, yang telah Bu Ii rencanakan itu dengan komitmennya, semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu Ii, tanpa adanya hambatan nantinya dalam pelaksanaannya. Terima kasih banyak ya Ibu ya sudah mau memberi waktunya kepada saya sehingga masalah saya ini mendapatkan pencerahan. Semoga juga nantinya murid-murid saya juga terbantu di dalam pembelajarannya, tidak mau bosan lagi, bisa mengerjakan tugas-tugas saya 100%. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik Bu Ii, dari pembicaraan kita dari awal sampai ke sebentar ini, eh, apa ya refleksi Bu Ii tentang dari masalah yang Bu Ii hadapi sehingga Bu Ii mempunyai rencana untuk hal itu. Bisa ya Bu Ii sampaikan apa refleksinya? Dari awal tadi percakapan kita ya Bu ya, saya punya masalah yaitu antusiasme murid saya dalam pembelajaran dan juga
tentang tugas mereka yang tidak dikerjakan secara sempurna. Terus dari permasalahan saya itu, dari pembicaraan kita ini terdapatlah solusinya, yaitu saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif buat murid saya, juga akan memberikan tugas yang tidak banyak kepada murid-murid saya, sehingga nantinya mereka merasa merdeka dalam pembelajarannya dan juga tertarik dalam pembelajarannya. Saya juga akan nantinya melibatkan teman-teman di sekolah membantu saya untuk membuat nantinya dan supaya terciptanya pembelajaran saya dan saya bisa mencapai target saya tadi gitu, Bu. Wah, WI keren ya. Semoga semuanya terlaksana sesuai dengan alurnya dan komitmennya juga seperti itu. Baik Bu Ii, sekarang setelah Bu Ii sampaikan itu, bagaimana ya perasaan Bu Ii saat ini? Alhamdulillah sekarang perasaan saya jadi lega, Ibu. Setelah bercerita sama Ibu, saya mendapatkan solusinya dari hasil sharing tadi. Terima kasih ya Bu ya atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah juga buat saya dan juga buat Ibu, buat murid-murid saya juga bisa terimplementasikan nantinya. Sama-sama Bu Ii, baik itu semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Mungkin kita sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Untuk lain waktu akan kita sambung lagi ya Bu Ii. Terima kasih juga telah berbagi pada malam ini. Assalamualaikum Bu Ii. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bu Lisa, gimana kabarnya Ibu? Selamat siang juga Bu Ii. Alhamdulillah kabar siang ini baik. Tapi ada sesuatu hal juga sih yang membuat baik itu agak menurun gitu Bu Ii. Oh, baiknya dalam tanda kutip ya Bu ya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita bisa saling sharing gitu Bu, bincang-bincang tentang apa yang Bu rasakan yang Ibu bilang tadi dalam tanda kutip itu. Iya Bu Ii, saya minta waktunya Bu Ii untuk mendengarkan yang saya rasakan pada siang ini. Uh, Beberapa hal mengenai permasalahan yang saya alami seperti itu Bu Ii. Oh begitu Ibu. Kalau boleh saya tahu apa permasalahan yang Ibu alami? Uh, Begini Bu Ii, sejujurnya saya sedikit merasa tegang seperti itu Bu Ii. Beberapa tantangan di pekerjaan saya membuat saya mencari solusi yang lebih efektif seperti itu. Oh, jadi dari permasalahan tadi apa harapan Ibu dari perbincangan kita hari ini begitu Bu? Harapan saya bisa meningkatkan kemampuan saya tentang pekerjaan saya ini nanti supaya masalah saya kegugupan saya saat presentasi itu Bu Ii tidak muncul lagi seperti itu dan saya lebih percaya diri untuk presentasi seperti itu Bu Ii. Jadi harapan Ibu nantinya pas presentasi hilang rasa gugupnya lebih Iya, percaya. iya. Dari harapan Ibu tadi, kan tadi di awal ada permasalahannya. Nah, saya ingin tahu kenapa perasaan gugup Ibu itu muncul. Perasaan gugup itu muncul seperti ini Bu Ii. Ketika saya akan presentasi, gugup saya itu muncul karena berada di depan umum seperti itu Bu Ii. Saya ingin bisa presentasi itu dengan percaya diri dan membuat audiens saya itu terkesan senang dengan apa yang saya sampaikan seperti itu Bu Ii. Oh, begitu ya, Bu. 1 sampai 10, posisi Ibu dalam presentasi itu dalam skala berapa? Dan Ibu nantinya Uh, pada Saat ini posisi saya Bu Ii mungkin baru pada posisi 5, tapi saya berharap nantinya saya bisa loh berada di posisi 9 atau posisi 10 mungkin Bu Ii. luar biasa ya, Bu, ya, harapannya bisa pada posisi 9 dan 10.
Nah, tadi Ibu bilang Ibu gugup. Gimana nanti menghadapi perasaan gugup itu, Bu? Pada waktu-waktu biasanya. Eee, untuk menghadapi, gugup itu Bu Ii, saya bisa mungkin, membuat, pertanyaan-pertanyaan, merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya rasa atau yang saya merasa, didengar seperti itu Bu Ii atau didukung, ketika saya berada itu di, depan, orang ramai atau saat presentasi saya seperti itu Bu Ii. Mmm, jadi di sini nanti kita akan sama-sama ya, Bu, ya, mencari solusi untuk mengatasi hambatan Ibu yang, kurang percaya diri tadi di depan, yang merasa gugup tadi ya, Bu, ya. Nah, dari itu apa rencana Ibu? Saya hanya ingin, jadi rencana saya untuk, itu, sebelumnya saya ingin hanya ingin, merasa percaya diri seperti itu Bu Ii, sebelumnya saya hanya ingin merasa, percaya diri saat presentasi yang saya sampaikan itu dan saya yakin dengan bimbingan dari Ibu ini, saya bisa mencapainya seperti itu Bu Ii. Nah, itu kan melalui bimbingan Mbak, ada tidak cara lain supaya Ibu bisa menghadapi rasa gugup Ibu, Bu, kira-kira? Rencana lainnya saya nanti bisa terampil Bu Ii, dalam, presentasi itu, kemudian Bu Ii akan mempersiapkan materi saya itu, lebih baik, berlatih lagi dengan presentasi, mungkin saya berlatihnya di depan cermin supaya apa yang saya lakukan itu langsung terlihat oleh saya kan Bu Ii, kemudian bisa mendapatkan, feedback, mungkin dari teman-teman atau mentor saya, mungkin nanti bisa dari, Bu Ii, memberikan Eee, apa namanya itu, feedback-nya kepada saya seperti itu Bu Ii. Jadi, harapan saya yang lain cara saya yang lainnya seperti itu, mungkin tampilan presentasi saya itu Bu Ii, saya buat lebih menarik lagi mungkin supaya audiens saya yang mendengarnya itu tidak terlihat mereka mungkin, bagi mereka itu tidak membosankan sehingga mereka selalu antusias, mendengarkan apabila saya sudah presentasi seperti itu Bu Ii. Jadi, bisa menghilangkan rasa gugup, pada diri saya seperti itu Bu Ii. Wah, luar biasa sekali ya rancangan Ibu. Tadi Ibu bilang berlatih, membuatkan presentasi yang baik, berlatih di depan cermin juga ada. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, ada mempersiapkan slide presentasi yang menarik. Dari yang itu apa harapan Ibu? Harapan saya, dari itu, saya yang pertama yaitu, prioritas saya dalam hal itu yaitu mempersiapkan materi presentasi tadi dengan baik, kemudian berlatih presentasi saya itu di depan cermin seperti yang Bu Ii sampaikan itu, dan untuk mencapai itu Bu Ii dari, supaya berlatih di depan cermin itu supaya saya tetap, tidak merasa gugup di depan yang orang ramai itu Bu Ii, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, misalnya mempersiapkan, slide-slide tadi semenarik mungkin Bu Ii, berlatihnya dengan fokus, dengan, mungkin intonasi saya dalam menyampaikan, kemudian gerak tubuh saya mungkin kan Bu Ii, saya juga bisa, kembali memintakan feedback-nya, dari feedback dari, eee mereka melihat saya, tindak lanjut, yang akan saya lakukan untuk selanjutnya, seperti itu Bu Ii. Sehingga, yang awalnya saya rasakan gugup itu, dia akan hilang dengan sendirinya, seperti itu harapan saya Bu Ii. Luar biasa ya Bu harapannya. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan harapannya dan juga cara Ibu mengatasinya. Nah, berarti di sini ketika Ibu mengatasi tadi, siapa yang akan Ibu libatkan dalam membantu rencana Ibu ini?
Yang pertama, yang tentunya rekan saya dalam pekerjaan saya, Bu Ii, itu yang paling utama mungkin karena kita satu profesi, mungkin sama-sama kita paham tentang hal itu. Jadi, rekan sejawat itu, menurut saya, bisa saya libatkan dalam hal itu. Dan tambahan lagi mungkin untuk penguatan bagi saya bisa mungkin kepada atasan saya meminta bantuan, penguatan kepada diri saya, seperti itu, Bu Ii. Karena dalam hal itu kita kan juga butuh penguatan, seperti itu, Bu Ii. Luar biasa ya Bu Elisa. Nah, dari percakapan tadi, eee, Ibu sudah menyampaikan gimana caranya. Nah, apa komitmen Ibu untuk mencapai hasil tadi supaya maksimal? Komitmen, saya untuk, mencapai hasil itu, supaya hasilnya, maksimal seperti ini, Bu I. Saya akan meminta bantuan kepada teman-teman saya untuk memberikan feedback atau bantuan dalam berlatih presentasi saya. Kemudian saya percaya, Bu Ii, dukungan mereka akan menjadi pendorong dan motivasi bagi saya sendiri seperti itu, Bu Ii. Sehingga dengan hal itu saya lakukan, kemudian berlatih secara teratur kembali, Bu Ii, itu yang menjadi komitmen saya sehingga mungkin nanti, gugup saya itu akan hilang apabila tampil di depan umum, seperti itu. Mantap sekali ya Bu Lisa. Nah, dari tadi Ibu sudah menceritakan permasalahan Ibu yang gimana kurang percaya diri dalam presentasi dan juga Ibu juga sudah menemukan solusinya sendiri dengan cara berlatih dan juga melibatkan temannya mempersiapkan presentasi. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini ya Bu, gimana kira-kira perasaannya? Perasaan saya begini ya, Bu Ii, tadi awalnya sebelum saya jumpa dengan Bu Ii, saya masih sedikit, merasa bagaimana itu ya, tegang, kurang fokus mungkin karena, kegugupan saya saat presentasi itu menjadi beban loh bagi saya, Bu Ii. Tapi untuk, setelah kita, berbicara ini Bu Ii, saya sedikit saya merasa lebih, percaya diri Bu Ii untuk tampil di depan umum, dan mudah-mudahan, semua yang, permasalahan kegugupan saya itu nanti dia hilang dengan sendirinya Bu Ii, dan tentunya, juga dengan, penguatan-penguatan dari, rekan-rekan sejawat, dengan atasan, dan hari ini ditambah lagi dengan Bu Ii. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Semoga harapan Ibu tadi yang akan mencapai pada skala 10 tadi bisa Ibu raih dan juga lebih pede nantinya pas presentasi, bisa bermanfaat untuk Ibu dan juga nanti orang yang akan Ibu bagikan ilmunya. Eee, Amin ya rabbal alamin. Semoga ya Bu Ii, semua yang, harapan saya tadi, bisa terwujudkan dengan komitmen saya yang ada, kemudian kegugupan saya yang utama itu akan hilang Bu Ii, dan semoga ini, bincang-bincang kita siang ini ya Bu Ii, bermanfaat untuk saya sendiri pastinya, untuk Ibu Ii juga dan, untuk, rekan-rekan kita insyaallah Bu Ii. Alhamdulillah kalau begitu ya, Bu, ya. Mungkin kita cukupkan, diskusi kita pada kesempatan kali ini ya, Bu. Mungkin di lain waktu bisa kita lanjutkan. Terima kasih banyak, Ibu. Sama Bu Ii, terima kasih ya Bu Ii atas waktunya Bu Ii, atas perbincangan kita siang ini. Sekali lagi terima kasih dan saya sekarang mulai merasa lebih senang gitu deh Bu Ii. Terima kasih Bu Ii. Assalamualaikum. Salam.